Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah sarapan semua kan? Kok masih ada yang belum semangat? Ayo kita tepuk dulu ya, ikutin bu guru ya. Ya, pintar. 1, 2, 3. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu bisa, aku tahu aku bisa dan melakukan. Ya, pintar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buka absen dahulu ya. Ahmad Basuki binti Maulida, Cindy Kusuma, Diana Sari, hadir semua ya. Pintar ya. Minggu kemarin kita habis belajar apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat tentang apa? Ya, tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan di hari apa? Ya, di hari Jumat. Sholat Jumat itu wajib bagi kaum muslimin, terutama laki-laki, tetapi tidak wajib untuk perempuan. Hari ini kita belajar tentang sholat duha. Ada yang tahu tujuan pembelajaran kita untuk apa? Yang pertama untuk mengetahui tentang sholat duha. Yang kedua untuk mempraktekkan sholat duha ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, ini ibu guru punya mind map tentang sholat duha. Di sini terdiri dari pengertian sholat duha, jumlah rakaat sholat duha, hukum sholat duha, tata cara sholat duha, dalil tentang sholat duha, doa sholat duha, dan hikmah sholat duha. Kita mulai dari pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha itu waktu apa sih? Ada yang tahu waktu apa waktu duha itu? Waktu ketika matahari mulai naik, kurang lebih 7 hasta. Ya, kalau nggak tahu ya, sekitar pukul 7 pagi sampai sebelum waktu zuhur. Terus jumlah rakaat salat duha. Salat duha itu bisa dikerjakan 2 rakaat, itu minimal. Kalau maksimalnya berapa? 10? Salah. 12 ya, maksimal 12 rakaat. Lebih baik itu dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Namun kalau di sekolah-sekolah itu kan banyak yang
salat duhanya itu berjamaah itu untuk tujuan pembelajaran agar membiasakan siswanya untuk terbiasa melaksanakan salat duha. Jika untuk tujuan pembelajaran boleh dilakukan secara jamaah. Lalu hukum salat duha. Hukum salat duha itu artinya sunnah muakkad. Ada yang tahu sunnah itu apa? Sunnah itu jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Namun jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Lalu muakkad. Muakkad itu artinya perbuatan yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan kenapa? Karena salat duha itu perbuatan yang tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah. Kita sebagai umatnya harus meniru, mencontoh perbuatan Rasulullah yang baik. Lalu ada tata cara salat duha. Salat duha itu dikerjakan minimal 2 rakaat sampai maksimal 12 rakaat. Cara salatnya juga seperti salat fardu biasa yang 5 waktu itu, cuma niatnya itu berbeda. Niatnya apa? Bukunya sudah dibaca kan? Niatnya gimana? Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Hafal semua kan? Harus hafal, nanti dites ibu satu-satu ya. Artinya adalah saya niat salat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada salat duha itu dianjurkan untuk membaca surat pendek. Surat pendek itu yang dianjurkan ada 2 surat. Surat apa aja? Ya, surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Selanjutnya ada dalil tentang salat duha. Isbihu ala kulli salami min ahadikum shadaqatun. Yang artinya salat duha itu mampu mencukupi seluruh bagian persendian kita yang jumlahnya ada berapa? Ya, ada 360. Jadi salat duha itu mampu mencukupi seluruh persendian tubuh kita. Fa kullu tasbihatin shadaqatun. Dan seluruh tasbihnya itu adalah sedekah. Fa kullu tahmidatin shadaqatun. Seluruh tahmidnya itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, seluruh tahlilnya itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, seluruh takbirnya itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufin shadaqatun, dan amal ma'rufnya itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, dan meninggalkan kemungkaran itu adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'ataini yarka'uhuma minat duha. Dan salat duha 2 rakaat itu juga merupakan sedekah. Berarti salat duha itu perbuatan yang sangat mulia. Lalu ada doa setelah salat duha. Setelah salat duha itu dianjurkan untuk berdoa. Ada yang sudah hafal doanya? Nanti dites loh sama guru. Ya, kita baca bersama ya doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wa baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Artinya apa? Artinya itu
rezeki. Kita itu minta rezeki kepada Allah. Setelah sholat duha itu kita berdoa, kita minta agar rezeki kita dilancarkan, dipermudah oleh Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'awzirni. Artinya, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Apabila sukar, mudahkanlah. Wa in kana harama fatahhirhu. Apabila haram, sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Dan apabila jauh, dekatkanlah. Itu artinya. Jadi harus dihafalkan semua ya. Selanjutnya ada hikmah salat duha. Yang pertama ada menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Jadi kalau kita salat duha 2 rakaat saja itu sudah menjadi sedekah untuk tubuh kita. Jadi sangat disayangkan jika kita tidak melaksanakan sholat duha. Yang kedua, membawa kecukupan sepanjang hari. Insya Allah jika kita istiqomah melaksanakan sholat duha, kita akan diberi kecukupan rezeki oleh Allah. Yang ketiga, dibangunkan sebuah rumah di surga. Siapa di sini yang nggak pengen masuk surga? Ada yang pengen masuk neraka tadi sih? Nggak ada kan? Ya, semuanya pengen masuk surga. Makanya kita harus istiqomah. Salah satunya kita istiqomah sholat duha. Yang keempat, mendapatkan ampunan dosa. Ya, semua manusia kan pasti punya dosa ya. Dengan sholat duha, dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Semudah itu. Yang kelima, tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Orang yang melaksanakan sholat duha di pagi harinya tidak dianggap sebagai orang yang lalai, karena mereka sudah mengistiqomahkan sholat duha dalam kehidupannya. Baiklah, kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran hari ini adalah sholat duha adalah sholat yang dikerjakan di waktu duha, yaitu sekitar matahari mulai terbit, mulai naik sekitar jam 7 pagi sampai sebelum waktu zuhur. Tata cara sholat duha itu sama seperti sholat fardu biasa, yaitu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Yang pertama membaca surat apa? Asy-Syamsi, dan yang kedua membaca surat Ad-Duha. Lalu hukum sholat duha yaitu sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan. Lalu hikmah sholat duha. Sholat duha itu mampu mencukupkan rezeki kita sepanjang hari. Yang kedua, tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dosa. Yang keempat, menjadi sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Dan yang kelima, dibangunkan sebuah rumah di surga. Baiklah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian mempraktekkan sholat duha di rumah kalian masing-masing dengan pengawasan orang tua. Terus minggu depan kalian praktek maju di depan kelas satu-satu bergantian mempraktekkan sholat duha. Terus minggu depan kita akan belajar tentang sholat tahajud. Dibaca bukunya di rumah ya, harus belajar, harus dibaca bukunya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.